Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah Masjid Bani Umar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Tadi terlambat karena baru pertama ke sini, jadi agak nyasar tadi masuk tolnya. Ya, sehingga mutarnya agak jauh. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi ke sini ya. Ini baru perdana berarti saya ngisi di sini. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat para jemaah sekalian, tema kita pada pagi hari ini adalah adab seputar utang piutang. Ya. Agama tidak melarang kita untuk berhutang. Enggak, ya. Selama kita punya kebutuhan, kemudian kita tidak punya uang misalnya, atau tidak punya dana, maka kita bisa berutang kepada yang lain. Ya. Nah, dalam utang piutang ini tentu ada ilmunya. Karena kebanyakan kaum muslimin, saya bisa mengatakan sekitar 90% kaum muslimin itu bermasalah di dalam bermasalah dalam kasus utang piutang. Itu sudah sekitar 90%. Ya. Ada yang ketika ditagih susah bayarnya, kemudian ketika jatuh tempo enggak dibayar. Padahal seseorang itu tidak ada yang menghalangi dia masuk surga. Nabi sebutkan dalam sebuah hadis, yughfaru lisyahid kullu dzunub illa dain. Ya. Semua dosa orang mati syahid itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hutang. Kecuali hutang. Itu orang mati syahid, ya. Artinya orang mati syahid ini yang benar-benar mati dalam peperangan, ya. Karena ulama membagi mati syahid itu ke dalam 3 bagian. Ada yang pertama, orang mati syahid dunia akhirat. Ya, mati syahid dunia akhirat. Yaitu orang yang mati di medan perperangan. Seperti Ashabul Badar. Sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Kemudian yang ikut perang Uhud. Yang mana ketika mereka keluar untuk berperang, itu karena murni niatnya karena Allah dan memang berhadapan langsung dengan musuh. Dan ini syahid yang paling tinggi, ya. Orang yang mati syahid seperti ini, maka dia tidak dimandikan dan tidak disolatkan, ya. Orang yang mati dalam peperangan, makanya kalau Bapak melakukan ibadah umroh, itu kan ada salah satu turnya itu ke Uhud. Benar nggak Pak? Benar ya? Di situ ada 70, ya, ada 70 sahabat yang gugur syahid. Ya, termasuk paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya Pak? Yang Hamzah yang dikuburkan di situ. Nah, orang-orang yang wafat di Uhud itu tidak disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dimandikan. Bahkan mereka dikuburkan dengan pakaiannya sendiri. Pertanyaannya, kenapa orang mati syahid
tidak disolatkan dan tidak dimandikan? Kenapa Pak Haji? Hah? Karena Allah. Yang lain? Hah? Kenapa orang mati syahid itu di medan perang itu tidak dimandikan dan tidak disolatkan? Bukankah mensolatkan jenazah dan memandikannya itu merupakan fardu kifayah? Ya kan? Kenapa orang mati syahid tidak dilakukan? Ulama mengatakan karena semua dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, sehingga dia tidak butuh lagi doa dari kita. Ya, makanya salah satu manfaat salat jenazah itu akan meringankan atau akan memberikan syafaat kepada orang yang disolatkan. Makanya dalam hadis Nabi sebutkan, kalau ada orang yang meninggal dunia kemudian disolatkan oleh 40 orang, ya, oleh 40 orang, maka 40 orang ini bisa memberikan syafaat kepada salat 40 orang ini bisa memberikan syafaat kepada mayat tersebut. Ya. Nah, orang mati syahid itu berbeda. Nabi mengatakan, yughfaru lisyahid kulla dhunub illa dain. Semua dosa orang mati syahid itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu, yaitu utang. Yaitu utang. Makanya hati-hati dalam berhutang, ya. Itu orang yang mati syahid saja diampuni dosanya, nggak bisa masuk surga, terhalang di pintu surga. Ya, terhalang di pintu surga. Itu. Kemudian yang kedua, anjuran untuk tidak berhutang, ya. Kecuali kalau memang kita butuh, ya silahkan. Karena kebanyakan kaum muslimin kalau kita perhatikan, kadang nggak butuh pun dia berhutang. Sudah menjadi hobi. Padahal dia tidak butuh-butuh banget, tapi sudah menjadi hobi berhutang. Padahal hutang itu bukan perkara yang ringan, ya, bukan perkara yang ringan. Kecuali kalau memang kita butuh, itu lain ceritanya. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada jenazah yang mau disalatkan, maka Nabi tidak mau mensalatkan jenazah tersebut. Sebelum Nabi bertanya, apakah si fulan ini punya hutang ataukah tidak? Maka sahabat mengatakan, punya wahai Rasul. Ada enggak harta yang ditinggalkan untuk bayar hutang? Ada wahai Rasul. Maka baru Nabi mau mensalatkannya. Kemudian datang jenazah berikutnya. Ya, datang jenazah berikutnya. Kembali bertanya. Nabi kembali bertanya, jenazah ini punya hutang ataukah tidak? Punya wahai Rasul. Ada enggak harta yang dia tinggalkan untuk bayar hutang? Enggak ada wahai Rasul. Maka apa kata Nabi? Sallu ala sahibikum. Ya udah, kalian aja yang salat. Nabi mundur, tidak mau mensalatkan jenazah yang punya hutang. Itu di awal-awal Islam, ya, di awal-awal perkembangan Islam. Nah, kemudian ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah, ya, yang bernama Abu Qatadah. Abu Qatadah ini menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, sholli alaihi wa alayya dainuhu. Wahai Rasulullah, silahkan salatkan jenazah ini, biar utangnya saya yang bayar. Ya, utangnya saya yang bayar. Kemudian Nabi baru mensalatkan jenazah tersebut. Ya, baru mensalatkan jenazah tersebut. Nah, ini perhatian besar kita terhadap kasus hutang ini, ya. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah hutang itu diwariskan ataukah tidak, Pak? Artinya begini, kalau seseorang meninggal dunia, ya, seseorang meninggal dunia, meninggalkan uang 1 miliar, ini diwariskan atau tidak, Pak? Diwariskan untuk anaknya, ya kan? Kalau dia punya 2 anak misalnya, 1 laki-laki dan 1 perempuan, maka skema bagi warisnya berapa, Pak? 2:1. Benar nggak, Pak? Benar ya? Benar nggak nih, kok kayak ragu-ragu nih? Benar ya? Ini Al-Quran, Pak, yang sebutkan 2:1. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa,
yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan kepada kalian wahai orang tua bahwasanya nanti ketika kalian meninggal dunia, maka anak laki-laki itu mendapatkan 2 bagi anak perempuan. Ini kalau dia meninggalkan harta, dibagi waris 2:1. Pertanyaannya, kalau ada orang meninggal dunia kemudian tidak meninggalkan harta, meninggalkan hutang, apakah hutang ini akan diwariskan kepada anak-anaknya dengan skema 2:1 ataukah tidak? Orang tua punya utang 1 miliar, udah nggak ada lagi dana untuk bayar utang tersebut, ya, udah nggak punya duit, tinggal utang 1 miliar. Apakah utang 1 miliar ini juga diwariskan kepada anak-anaknya? Artinya anak laki-laki harus bayar 2 bagian, anak perempuan bayar 1 bagian. Seperti itu atau bukan, Pak? Utang diwariskan ataukah tidak? Gimana Pak Haji? Tidak diwariskan. Yang lain? Diwariskan. Oke, perhatikan Pak ya. Yang diwariskan itulah harta. Yang diwariskan harta, utang tidak diwariskan. Utang tidak diwariskan. Harta ketika seseorang meninggal dunia itu ditinggal, tidak dibawa mati. Tapi kalau hutang dibawa mati. Ya. Makanya anak tidak wajib bayar hutang orang tuanya. Ya. Anak tidak punya kewajiban untuk bayar hutang orang tuanya. Kalau orang tuanya meninggal dunia, dia meninggalkan hutang 1 miliar misalnya. Kemudian anaknya mengatakan, saya nggak sanggup bayar hutang bapak saya ini, saya nggak mau bayar, saya aja hidup susah. Maka anak ini tidak dosa. Ini tidak dosa. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung beban orang lain. Kalau ini dibiarkan, ini dibenarkan, nggak berarti enak sekali kita berutang aja yang sebanyak-banyaknya ketika hidup, nanti anak yang bayar, ya kan? Kalau ini dibenarkan dalam syariat, maka apa yang terjadi? Orang tua akan berhutang sebanyak-banyaknya karena nanti anak yang bayar, ya. Tapi Islam tidak demikian. Anak tidak punya kewajiban untuk bayar hutang orang tuanya. Nah, itu dalil yang pertama Al-Quran tadi. Seseorang tidak menanggung utang orang lain, tidak menanggung beban orang lain. Dalil yang kedua tadi sudah kita ceritakan, ya. Ketika Nabi SAW didatangkan jenazah, beliau nanya orang ini punya hutang ataukah tidak. Sahabat mengatakan, ya punya hutang. Ada bayar atau ada dana untuk bayar ataukah tidak? Enggak ada. Apa yang Nabi lakukan? Ada enggak Nabi bertanya mana keluarganya? Mana ahli warisnya? Enggak ada. Ini menunjukkan bahwasanya ahli waris tidak punya kewajiban untuk bayar hutang orang tuanya. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh bayar, enggak. Ya, tapi tidak punya kewajiban. Nah, lantas kenapa setiap ada prosesi salat jenazah, ya, selalu imam atau ustadz menyampaikan atau perwakilan dari ahli waris, kalau bapak ibu punya sangkut paut utang piutang dengan almarhum, silahkan hubungi ahli warisnya. Benar Pak? Benar ya? Ini bukan termasuk kewajiban, tapi termasuk dalam bab birrul walidain. Anak ingin berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya. Dan kebanyakan orang yang ngomong seperti itu biasanya ada yang dia tinggalkan, ya. Makanya sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris, yang pertama adalah bayarkan hutang dulu, ya. Bayarkan hutangnya dulu. Udah habis hutangnya, ada nggak sisa? Oh ada, itulah harta warisan. Kalau nggak ada, berarti nggak ada warisan, ya. Oke. Jelas Pak pada sini Pak ya. Ya. Sebenarnya saya sudah buat PowerPoint. Nah, saya kira tadi ada slide-nya. Kalau ada slide lebih gampang kelihatan hadisnya, kelihatan penjelasan para ulamanya. Nah, kemudian di sisi lain itu tadi larangan ya, maksudnya semacam anjuran untuk menghindari hutang. Ya, selama kita masih punya uang pribadi, usahakan tidak berhutang. Kecuali kita punya
aset, ya. Misalnya bapak punya tanah, bapak punya ruko, bapak punya kebun. Nah, tidak masalah bapak berhutang. Nanti kalau bapak meninggal dunia, ada aset yang dijual untuk bayar hutang. Ini yang menjadi masalahnya ini, kalau kita berhutang nggak punya apa-apa. Ini yang repot, ya. Nggak punya apa-apa, berhutang itu repot, ya. Tapi kalau punya aset, tidak ada masalah. Nanti bapak meninggal dunia, aset yang dijual, ya. Oke. Kemudian di antara hadis yang menyebutkan anjuran untuk untuk menghindari hutang, di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah. Nabi itu berdoa dalam salatnya, ya. Artinya kita boleh berdoa dalam salat, terutama yaitu ketika waktu sujud, ya. Tapi harus pakai bahasa Indonesia. Harus pakai bahasa Arab, yang bahasa Indonesia. Karena kalau pakai bahasa Indonesia bisa batal untuk salatnya, karena ada bahasa selain bahasa Arab. Jadi kalau bapak ibu punya hajat, punya kebutuhan, punya keperluan, tidak masalah doa dalam sujud, ya. Tapi sebaiknya dilakukan ketika salat sendirian. Kenapa? Karena kalau kita salat berjamaah, kewajiban bagi makmum adalah mengikuti imam, ya, mengikuti imam. Karena banyak saya temui itu, saking semangatnya ingin memperbanyak doa sehingga dia terlambat dari imam. Ini nggak boleh ini, ya. Terutama di sujud terakhir itu, ya kan, sebagian orang memperbanyak doa di sujud terakhir. Imam sujud, Allahu Akbar, imam bangun dari sujudnya untuk tahiyat akhir. Ada makmum saya pernah lihat itu lama dia sujud, banyak doa. Nggak boleh itu, ya. Kalau dalam salat berjamaah kita wajib ikut imam, ya, wajib ikut imam. Nah, tapi kalau salat sendirian, silahkan perbanyak doa ketika sujud, ya, silahkan perbanyak doa ketika sujud. Karena Nabi mengatakan, waktu seorang hamba dekat dengan Tuhannya, dengan Allah, ketika dia sujud, ya. Fakthiru doa, kata Nabi, maka perbanyaklah doa. Doa apa yang kita perbanyak, Pak, dalam sujud? Ada tahu? Ada 3 doa yang dianjurkan oleh para ulama, ya. Ini saya sampaikan supaya bapak-bapak memperbanyak doa ini ketika sujud, karena sangat dianjurkan oleh para ulama. Ulama mengatakan ada 3 doa yang sangat dianjurkan dibaca ketika sujud, ya. Yang pertama, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ini doa yang pertama. Wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hatiku dalam beribadah kepadamu, tetapkanlah hatiku dalam mentaatimu. Karena tidak ada satupun dari kita bisa menjamin dia wafat dalam keadaan muslim, tidak ada, ya. Karena itu semua Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Ini dia sangat dianjurkan oleh para ulama, ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau dari mati yang wafat yang baik, husnul khatimah, dan saya berlindung kepada Engkau dari wafat su'ul khatimah. Ini ulama dianjurkan diperbanyak ketika sujud, ya. Kemudian yang ketiga, Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha qabla al-maut. Ya, Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berikanlah saya kesempatan untuk bertaubat sebelum wafat. Ya, ini 3 doa sangat dianjurkan oleh para ulama untuk dibaca dalam salat. Nah, sekali lagi, dibaca ketika salat sendirian saja. Kalau salat berjamaah cukup ikut imam saja. Karena kewajiban bagi makmum adalah mengikuti imam. Ya. Nah, Nabi di dalam salatnya berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thi wal maghram. Ya, Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari berbuat dosa dan terlilit hutang. Ya, aku berlindung kepada Engkau dari berbuat dosa dan terlilit hutang. Ya. Kemudian karena Nabi sering sekali membaca doa ini,
Kan para sahabat penasaran. Itu para sahabat, subhanallah Bapak Ibu sekalian, para sahabat itu orang yang sangat antusias dalam belajar. Apapun yang ada dari Nabi, itu akan mereka lakukan. Kalau mereka nggak tahu, akan mereka tanyakan. Ya. Tapi kalau sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, ini mereka agak segan pada Nabi. Agak segan. Kalau mau bertanya, agak segan. Makanya kalau Bapak perhatikan riwayat-riwayat yang berbicara mengenai fisik Nabi, ya, berapa jenggot Nabi, itu kan ada di kitab Syama'il Muhammadiyah, ya. Itu rata-rata perawinya sahabat-sahabat kecil, Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Kenapa? Karena ketika mereka masih kecil, mereka biasa dengan Nabi, ya. Maksudnya tidak ada merasa segan, tidak segan. Nah, orang Baduy itu orang yang mereka itu tidak ada segan-segannya kepada Nabi. Orang Baduy itu orang pedalaman di luar Madinah. Kadang-kadang mereka ke Madinah hari Jumat, mereka datang ke Madinah. Nah, ketika mereka datang ke Madinah, itu mereka nanya apa saja. Makanya sahabat itu kalau sudah datang orang Baduy ke Madinah, mereka senang. Kenapa? Akan ada ilmu baru kita. Karena orang Baduy ini suka bertanya. Ya. Nah, sahabat bertanya ketika mereka mendengar Nabi sering membaca Allahumma inni a'udzubika minal ma'thi wal maghrib. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari berbuat dosa dan terlilit hutang. Dan sahabat bertanya, ma aktsara ma tasta'idu minal maghrib. Wahai Rasulullah, kenapa engkau banyak sekali berlindung, ya, dari terlilit hutang? Kenapa wahai Rasul? Apa jawaban Nabi? Innar rajula, dan ini yang Nabi sampaikan terbukti saat ini, ya. Coba Bapak Ibu perhatikan. Innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba. Seseorang itu, kata Nabi, kalau sudah terlilit hutang, maka ketika dia berbicara banyak bohongnya. Banyak bohongnya. Bapak Ibu coba perhatikan. Orang yang sudah terlilit hutang, ya, hutang sana, hutang sini, kemudian kalau dia berbicara, maka itu akan banyak keluar kata-kata bohongnya. Ya. Ada aja alasannya. Ini yang Nabi sampaikan. Ya. Wa wa'ada fa akhlafa. Nah, kalau dia dititip amanah, maka dia akan mudah mengkhianatinya. Ini orang kalau sudah terlilit hutang. Ya. Orang sudah terlilit hutang. Apalagi sekarang untuk berhutang itu mudah, Pak. Ya. Kita tidak perlu datang lagi. Kalau dulu orang mau berhutang datang lu ke rentenir. Datang lu ke bank. Kalau sekarang sambil duduk di atas kasur sambil tidur-tidur bisa kita berhutang, pinjol, ya, itu luar biasa. Dan sudah banyak makan korban, ya, banyak bunuh diri nggak sanggup bayar, ya. Oke. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, ini yang kita bicarakan semua hadis-hadis yang berkaitan anjuran untuk menghindari berhutang, ya. Maka nanti akan kita bacakan hadis anjuran untuk memberi hutang bagi orang yang meminta hutang. Jadi Nabi itu subhanallah, ya, Nabi itu memberikan nasihat sesuai porsi orangnya, sesuai tergantung kebutuhan orangnya. Makanya ketika ada orang tanya, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Maka kadang-kadang Nabi menjawab, salat di awal waktu. Karena orang yang bertanya ini salatnya tidak di awal waktu, nah, sehingga Nabi mengucapkan itu jawabannya. Nah, kemudian ada lagi orang bertanya, wahai Rasulullah, amalan apa yang utama? Kadang-kadang Nabi menjawab jihad, karena orang ini nggak mau berjihad, ya, sesuai orangnya. Nah, bagi orang yang bersuka berhutang, Nabi berpesan, ya, dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ya, jiwa seorang mukmin itu akan tertahan oleh sebab hutangnya sampai hutangnya dilunasi. Ya, sampai hutangnya dilunasi. Maka hari ini kenapa anak-anak atau ahli waris berusaha melunasi hutang almarhum? Ya, itu bentuk kebaikan anak-anaknya kepada orang tuanya. Birrul walidain. Ya,
Mana mungkin anak yang tega membiarkan orang tuanya digubukin malaikat dalam kubur? Enggak tega, ya. Maka dia bayar hutangnya. Ya. Tapi hukum asalnya anak tidak punya kewajiban bayar hutang orang tuanya. Itu hukum asalnya, ya. Namun yang ditaji di masyarakat itu masuk dalam bab birrul walidain, ya. Nah, kemudian berikutnya berikutnya anjuran untuk membantu orang untuk memberikan hutang, ya. Kadang-kadang orang ketika mau berhutang karena butuh, nah itu ada anjuran untuk membantunya, ya. Dan pahalanya lumayan besar, ya, limpahnya besar. Kita dengar hadis Nabi SAW. Nah, dalam hadis surah Imam Ibnu Majah, ini keutamaan orang memberikan pinjaman kepada orang yang butuhkan, ya. Kalau tadi anjuran untuk menghindari berhutang, artinya kalau kita tidak butuh banget, ya, atau tidak tidak dalam keadaan butuh banget, maka usahakan tidak berhutang, ya. Kadang-kadang yang menyebabkan kita berhutang gaya hidup, Bapak Ibu sekalian, ya. Dana yang nggak cukup tapi kita pengen berhutang, pengen buru-buru. Nah, tapi kalau Bapak punya aset, silahkan. Bapak punya aset ini, kalau saya wafat ada yang bisa bayar dengan aset itu, silahkan. Nah sekarang anjuran bagi orang memberi pinjaman, ya, anjuran bagi orang yang memberikan pinjaman, atau fadilah orang yang memberikan hutang pada orang lain. Apa keutamaannya? Dalam hadis surah Imam Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yaqridu musliman qardan marratain illa kana kasadaqatiha marrah." Ya, Nabi bersabda, tidaklah seorang mukmin yang meminjamkan hutang kepada mukmin yang lain, ya, ia meminjamkan hutang kepada mukmin yang lain, kecuali yang satunya itu dinilai sedekah. Ya, misalnya ada tetangga, ya, baru melahirkan dan dia tidak punya uang cash sekarang, nanti dia bisa bayar dengan gajinya bulan depan. Dia datang kepada bapak, ya, datang kepada bapak atau pada ibu, "Pak, ibu, bisa nggak saya pinjam duit dulu? Ini istri mau melahirkan. Nanti ketika gajian saya akan bayar." Kita berikan sekali, ya, kita berikan sekali. Nah kemudian ketika jatuh tempo, ternyata dia masih butuh lagi, anak sakit misalnya, dia minta yang kedua kali, "Pak, ibu, bisa nggak saya pinjam uang untuk biaya pengobatan? Nanti insya Allah akan saya ganti." Ya, kita berikan untuk yang kedua kali, ya. Mungkin pertama kita berikan 1 juta, yang kedua kita berikan 1 juta, maka yang kedua ini berpahala seperti bersedekah 1 juta, ya, berpahala seperti bersedekah 1 juta. Ya. Itu diantara keutamaan memberikan pinjaman kepada orang yang butuhkan, ya. Kemudian dalam hadis yang lain, ketika Nabi Isra Mi'raj, ya, ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi Isra Mi'raj itu sebelum beliau hijrah, ya. Ketika Nabi Isra Mi'raj itu kan Nabi datang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit yang ke-7, ya. Bahkan diajak keliling-keliling oleh malaikat untuk melihat surga, lihat neraka. Nah, kemudian Nabi mengatakan ketika Nabi diperlihatkan surga, ya, maka Nabi mengatakan dalam hadis Imam Ibnu Majah, "Aku melihat pada waktu malam Isra Mi'raj, pada pintu surga itu tertulis, di pintu surga itu tertulis, sedekah dibalas 10 kali lipat." Ya, setiap orang bersedekah maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kalau kita bersedekah 100.000, maka diberikan pahala seperti orang bersedekah berapa, Pak? 100.000, ya. Kalau kita bersedekah 1.000, maka diberikan pahala seperti bersedekah 10.000. Itu tertulis di pintu surga. Nabi lihat ketika peristiwa Isra Mi'raj. Nah, kemudian Nabi juga melihat kalau orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, maka akan dibalas 18 kali. Ya. Kalau bersedekah
akan diberikan pahala 10 kali lipat. Tapi kalau meminjamkan kepada orang, mengutangkan kepada orang, maka akan diberikan pahala 18 kali lipat. 18 kali lipat, lebih banyak pahala mengutangkan daripada bersedekah. Ya. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril alaihi salam. Ya. Berarti ketika Nabi jalan-jalan di surga, ini didampingi oleh Jibril alaihi salam. Jadi didampingi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Sehingga Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya, wahai Jibril, mengapa mengutangkan atau meminjamkan uang kepada orang itu lebih utama daripada sedekah? Ya, kenapa mengutangkan uang kepada orang lebih utama daripada sedekah? Maka Jibril menjawab, karena peminta ketika dia meminta sesuatu itu karena kebutuhan, karena butuh, ya. Sedangkan bersedekah, ya, kadang tidak butuh, ya, kadang tidak terlalu butuh. Nah, seperti misalnya kita bersedekah orang yang minta sedekah di jalan, ya. Bahkan sekarang kalau pengemis itu ngeri kadang-kadang kita, Pak. Makanya kadang-kadang kita dilema nih. Kita berikan sedekah untuk dia pinggir jalan, ternyata ada kasus dia punya saldo di rekening 900 juta. Ya. Ada berita itu. Jadi ketika ada pengemis ini minta-minta, akhirnya ditangkap. Ketika diperiksa, dia punya saldo 700 atau 900, saya lupa. Yang jelas di atas 500 juta. Ya. Makanya karena kita agak ragu, kasih benar nggak sih ini peminta-minta, ya kan? Itu. Nah, jadi Jibril mengatakan kalau orang meminta hutang itu karena kebutuhan. Tapi kalau orang meminta-minta belum tentu dia butuh. Ya, belum tentu kita butuh. Nah, makanya orang yang berikan pinjaman kepada orang lain, orang yang mengutang kepada orang lain, dan kita tahu dia memang butuh. Kita punya tetangga, kita kenal dekat, ya, penghasilannya pas-pasan misalnya. Kemudian dia butuh untuk biaya kelahiran istrinya, maka dia berutang kepada kita. Itu pahala luar biasa, Pak Ibu. Jangan sia-siakan pahala tersebut. Ya, itu dilipat gandakan hampir 100% dibandingkan sedekah. Kalau sedekah 10 kali lipat. Tapi ketika mengutangkan kepada orang yang benar-benar butuh, itu pahalanya bisa mencapai 18 kali lipat. Luar biasa. Ya. Nah, kemudian baru kita masuk dalam adab-adab mengutangkan, ya, adab-adab mengutangkan. Yang pertama, kalau kita mengutangkan pada orang lain, ya, kalau kita mengutangkan pada orang lain, kemudian dia belum mampu membayarnya, maka diberikan waktu tambahan, ya, diberikan waktu tambahan. Kita punya tetangga, memang mungkin ekonominya memang mungkin pas-pasan, ya, kemudian dia minta berutang kepada kita berikan utang, jatuh tempo 1 bulan. Ketika kita tagih, dia minta, mohon maaf saya belum ada, ya, saya minta waktu sekitar 1 bulan lagi, ya. Maka bagi orang yang mengutangkan itu dianjurkan untuk memberikan waktu tambahan, ya. Dalam Al-Quran disebutkan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan jika orang yang berhutang itu dalam keadaan kesulitan, memang benar kita tahu orang ini memang dia bukan bohong, memang benar-benar dia belum bisa bayar, maka dianjurkan untuk menambah waktu, ya. Maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan, ya. Ini bagi orang berhutang. Itu adabnya. Kemudian kalau kita memang bisa, ya, kalau memang kita bisa, misalnya kita mengutangkan sama orang 500.000 misalnya. Setiap 3 tagih, beliau memang dalam keadaan sulit, tidak punya uang. Bulan berikutnya juga belum ada uang, ya, memang ekonominya pas-pasan. Nah, dalam kasus seperti ini sangat dianjurkan untuk diputihkan hutangnya, dibebaskan hutangnya. Itu anjuran Al-Quran, ya. Allah sebutkan, wa antasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Ya, kalau kalian bersedekah, ya, maksudnya membebaskan hutangnya, tidak perlu bayar lagi karena memang sulit dia berhutang, itu jauh lebih baik bagi kalian. Ya, itu kalau memang hutangnya terjangkau. Tapi kalau hutangnya ratusan juta,
mungkin berat juga kita mengikhlaskannya ya. Ya. Tapi adabnya gitu. Kalau kita punya orang, tetangga, kerabat, keluarga nggak sanggup bayar, bukan karena nggak mau bayar, memang nggak sanggup bayar, maka anjuran Al-Quran ya sudah dibebaskan hutangnya. Ya, ini anjuran Al-Quran. Kemudian berikutnya, menagih dengan cara baik-baik. Ya, menagih dengan cara baik-baik. Kadang-kadang kita dilema juga nih. Kalau kita tagih dengan baik-baik, orang yang ditagih itu malah lebih galak dia pada kita. Ya. Jadi kita berikan utang pada orang lain. Ketika nagih itu lebih galak orang yang ditagih daripada orang yang menagih. Ini kadang musibah juga nih. Makanya saya katakan tadi di awal 90% kaum muslimin itu bermasalah dalam hal utang. Ya. Ini yang sangat kita sayangkan. Ya, sehingga wujud dari sifat amanah umat ini sudah hilang. Ya. Padahal Nabi SAW itu terkenal dengan sifat amanahnya. Ya. Bahkan Nabi ketika wafat juga punya hutang, ya kan? Nanti dibayarkan dengan baju besi beliau. Nah, Umar bin Khattab juga sama. Ya, ketika beliau punya hutang, tapi beliau punya rumah untuk bayar. Ya, jadi utang ini tidak tercela. Ya, yang tercela itu ketika menunda-nunda bayar hutang padahal dia mampu. Ini yang tercela. Ya. Nah, jadi bagi orang minjamkan itu dianjurkan menagih baik-baik. Ya, menagih baik-baik. Tapi saya kadang-kadang kalau misalnya minjamkan uang orang, sekali baik, kedua baik, ketiga sudah mulai emosi. Ya, ya. Cuma memang sebenarnya namanya kita manusia ya, subhanallah ya. Karena kita lihat dia mampu, ya, dia mampu. Apalagi kalau dia share jalan-jalan kemana-mana, tapi utang nggak bayar, ini lebih sakit lagi. Ya, kita lihat, sudah ke Bandung, rekreasi kita lihat di status, tapi utang nggak bayar, ini kan menyakitkan. Kecuali kalau memang dia nggak ada nggak ada itu lagi ceritanya. Masalahnya dia mampu tapi nggak bayar, ini masalahnya. Ya. Nah, kemudian anjuran bagi orang yang berhutang, ini penting ini ya. Adab-adab bagi orang berhutang. Yang pertama, yakin mampu bayar. Ya. Ketika kita yang berhutang, yang pertama yakin kita mampu melunasinya. Atau kita yakin ada harta kita yang bisa melunasi utang tersebut, punya aset misalnya, itu silakan berutang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, membayar dengan cara yang baik. Ya, membayar dengan cara yang baik. Ya, membayar dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga, tidak menunda-nunda membayar hutang. Ya, tidak menunda membayar hutang. Ya. Maksud kita ulangi sebetulnya, maksud membayar dengan cara yang baik adalah Nabi SAW bersabda, sebaik-baik orang min khairin nas ahsanuhum qadaan. Jadi sebaik-baik orang itu ketika baik dalam bayar hutang. Makanya dalam bayar hutang itu kita dianjurkan memberikan sesuatu yang lebih tanpa disyaratkan. Ya, misalnya bapak utang kepada sebulan 1 juta. Ketika bayar, ya, itu dianjurkan untuk bawa makanan, bawa martabak, ya, atau kasih ke anaknya. Oh, ini dia untuk jajan 50.000 misalnya, atau 20.000, itu dianjurkan. Tapi tidak boleh disyaratkan di awal, karena kalau disyaratkan di awal itu riba. Ya, itu riba. Nah, kemudian tidak menunda-nunda pembayaran hutang. Ya. Tidak menunda-nunda pembayaran hutang. Nah, ini yang menjadi masalah kita kaum muslimin hari ini. Uang sudah ada, tapi ditunda, tidak langsung fokus ke bayar hutang. Nanti ajalah si fulan kan baik orangnya. Kita merasa dia baik, padahal ketika dia mengutangkan uang kepada kita, padahal dia butuh, tapi karena dia kasihan kepada kita, dia berikan untuk kita. Nah, tapi kita yang berhutang ini kadang nggak tahu diri, ya, nggak sadar diri, sudah dibantu, sudah dikasih jantung, minta hati. Ya. Maka ini penting ya. Ketika ada orang berhutang kepada kita, ketika ada orang memberi hutang pada kita, bukan berarti dia banyak duit, enggak. Dia juga butuh sebenarnya, tapi dia tunda untuk memberikan kepada kita yang lebih butuh. Nah, makanya kalau kita sudah punya uang untuk bayar, silakan segera bayar. Bahkan orang-orang yang menunda-nunda bayar hutang, Nabi mengatakan itu sebuah kezaliman besar. Sebuah kezaliman besar. Nabi SAW bersabda, "Matrul ghani zulmun."
menunda-nunda bayar hutang itu merupakan suatu kezaliman. Ya, suatu kezaliman. Bagaimana tidak zalim? Dia butuh uang, tapi kita tahan tidak bayar uangnya, padahal kita mampu bayar. Ya, makanya hati-hati dalam berhutang. Kemudian berikutnya ada berhutang, ada harus dicatat, Pak. Ini kadang-kadang kita tidak mengikuti Al-Quran. Al-Quran disebutkan dalam ayat yang panjang. Ayat yang paling panjang nama Al-Quran ayat apa, Pak? Hah? Ayat tentang hutang. Ya, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran ayat tentang hutang. Bapak coba lihat itu, satu halaman sebelum terakhir surah Al-Baqarah. Ya, ini surah ini halaman terakhir. Nah, sebelumnya itu satu halaman penuh satu ayat. Ya, itu berbicara mengenai hutang. Nah, harus dicatat utang. Ya, utang itu harus dicatat. Kenapa dicatat? Tujuannya adalah ketika kita meninggal dunia, ahli waris tahu. Ya, ahli waris tahu kita punya utang, sehingga dibayarkan oleh mereka. Kalau ahli waris nggak tahu, bagaimana, Pak? Kita punya utang 50 juta, aset kita ada, tapi ahli waris nggak tahu, sehingga mereka langsung bagi waris, ya, langsung bagi waris. Setelah dibagi harta warisan semua, kita masih punya utang 50 juta, belum dibayar, ya. Maka di akhirat nanti kita akan bayar utang tersebut dengan amal soleh, bukan dengan uang lagi. Maka hati-hati. Maka oleh karena itu, kalau kita mengikuti jejak Al-Quran, mengikuti panduan dari Al-Quran, maka setiap kita berutang ditulis, dan pastikan semua anggota keluarga tahu kita punya utang. Jadi bukan sembunyi-sembunyi berutang, enggak, Pak. Justru harus disampaikan, ya. Makanya sebelum ibu saya wafat, kan ibu saya wafat karena penyakit jantung. Sebelum wafat saya sering wanti-wanti ibu saya tuh, Bu, kalau punya utang ibu tulis, Bu. Nanti bisa kami anak-anaknya bisa melunasinya, ya. Karena kalau ibu nggak tulis, kami nggak tahu ibu punya utang di siapa saja. Kadang-kadang karena kita keluarga besar di kampung di Aceh itu, kadang orang segan untuk minta. Misalnya utang 500 ribu, kan segan yang minta. Nah, tapi kalau ibu tulis, kita bisa tahu. Nah, sering kadang-kadang kalau saya pulang ke Aceh, saya sering nanya ibu punya utang ke siapa saja? Tulis, Bu. Nanti kalau ibu meninggal dunia, kita bisa bayar utang tersebut. Ya, kita bayar utang tersebut. Itu penting mencatat utang. Dan itu tuntunan dari Al-Quran. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, kata Allah. Wahai orang yang beriman, apabila kalian berhutang sampai batasan waktu yang ditentukan, maka tulis hutang tersebut. Tulis, ya. Tulis menghutang itu ada dua manfaat. Yang pertama manfaat bagi orang yang mengutangkan, yang kedua manfaat bagi orang yang menerima hutang. Manfaat dari orang yang menghutangkan adalah nanti dia ketika dia nagih kepada ahli warisnya, ketika ahli waris tanya bukti, ada buktinya. Manfaat bagi orang yang mengutangkan, manfaat bagi orang yang menerima hutang adalah kalau dia lupa, ketika dia wafat, ahli waris tahu dia punya hutang sehingga bisa dilunasi. Kalau enggak tertahan di pintu surga. Bapak soleh kayak apa? Salat berjamaah rajin, salat tahajud nggak pernah tinggal, baca Al-Quran 1 hari 1 juz, sedekah nggak absen. Tapi Bapak punya utang, itu tertahan di pintu surga, Pak. Nggak bisa Pak masuk surga. Orang syahid saja tertahan di pintu surga, apalagi kita banyak dosa. Orang yang mati syahid diampuni semua dosa-dosanya, itu tertahan di pintu surga sampai utangnya dilunasi. Ya. Makanya ketika Islam sudah kuat, sudah ada Baitul Mal, ya, maka ketika ada sahabat yang meninggal dunia, kemudian dia fakir, miskin, tidak bisa bayar hutang, maka akan dilunasi oleh negara. Ya, dilunasi oleh negara. Nah, kalau hari ini kita meninggal dunia dan punya hutang, negara tidak bisa melunasinya, Pak. Karena negara saja punya hutang. Ya, gimana melunasi kita? Negara aja punya hutang. Kalau dulu itu negara yang berhutang, rakyatnya, ketika yang tidak mampu bayar hutang. Ya. Oke, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan, Pak. Kita buka tanya jawab. Ya, karena kemarin saya ikut seminar di UIN mengenai bahasa Arab. Datang dosen-dosen dari Saudi. Ya, karena seminar bahasa Arab selama 3 hari. Salah satu poin yang saya tangkap itu beliau mengatakan orang itu bisa konsentrasi selama 50 menit. Setelah itu udah nggak bisa konsentrasi dia. Nah, maka saya pas nih ya. 45 menit.
ya 50 menit saya kurang 5 menit ya, makanya saya berikan tanya jawab. Kalau di atas itu bisa jadi ngantuk atau membosankan. Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Setiap ibu lahir dapat tunggakan hutang itu 23 juta per orang ya. Enggak ya, kita tidak mendapat dampaknya. Enggak, itu urusan pemerintah nanti. Urusan orang yang mengembankan amanah. Ya, makanya tidak mudah jadi pemimpin Pak ya. Kita kan semua jadi pemimpin saat ini. Ya, semua kita jadi pemimpin. Itu tidak mudah sebenarnya, berat. Justru kalau kita ada orang lain yang lebih mampu, sebaiknya kita mundur. Kecuali memang nggak ada lain, kita lihat nggak ada yang mampu, misalnya dari segi kecerdasannya, dari segi keamanahnya, dari segi pengetahuannya, tidak ada yang lainnya. Kayaknya kita lebih mampu, mau maju silahkan. Ya, makanya Umar bin Abdul Aziz, Bapak tahu Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz itu cucu cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar punya anak, punya cucu. Umar bin Abdul Aziz cucunya cucu. Anak di cucunya Umar. Apa namanya Pak? Cicit ya. Beliau itu ditawarkan khalifah menolak. Akhirnya apa? Karena khalifah itu punya mertuanya khalifah, ya. Beliau menikahi anak raja, anak khalifah. Nah, ketika khalifah sudah sakit, khalifah tanya kepada penasehatnya, kira-kira siapa yang berhak saya berikan kursi khalifah setelah saya? Maka penasehatnya membicarakan Umar bin Abdul Aziz, tapi dia nggak mau. Oh, gini aja kata penasehatnya itu. Begini aja, Anda tulis saja siapa nama orang yang mewarisinya, nanti taruh di sebuah tulis wasiat, taruh di sebuah peti. Nanti akan saya sampaikan kepada rakyat, apakah kalian siap membaiat kepada khalifah yang ada di dalam peti ini? Semua mereka, Umar bin Abdul Aziz nggak terpikir dia yang ada nama situ. Tapi ini akan kita buka setelah khalifah wafat. Ya, semua mereka siap berbaiat. Nah, ketika khalifah wafat, dibuka alahnya. Kalian sudah semua setuju untuk berbaiat kepada orang yang ada dalam peti ini, dalam peti kecil ini. Ketika dibuka, keluar nama Umar bin Abdul Aziz. Langsung beliau menangis. Tapi karena sudah dibaiat oleh orang, akhirnya beliau menerima tawaran tersebut. Yang pertama sekali beliau lakukan, tahu Bapak Ibu apa? Istrinya kan anak khalifah, banyak emas-emasnya. Umar bin Aziz mengatakan kepada istrinya, wahai fulanah, kamu pilih harta kamu emas-emas itu atau pilih Umar? Kalau kamu pilih Umar, semua harta gelang-gelang yang kamu miliki letakkan ke Baitul Mal, itu jadi milik rakyat. Tapi kalau kamu suka hartamu, maka tinggalkan Umar, artinya dia akan cerai. Tapi istrinya karena lihat kesolehan Umar, dia meninggalkan keduniaannya itu untuk hidup bersama Umar bin Abdul Aziz. Itu khalifah paling adil setelah 4 orang ini, ya. Nah, jadi kita tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh pemangku amanah, enggak. Mereka akan menanggung nanti. Ya, jadi mereka berutang, kita tidak ada tanggungan dosanya, enggak. Wallahu a'lam bishawab. Itu kita cukupkan sampai di sini. Lebih kurang sama maaf. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.